Halo, hai guys. Jumpa lagi bareng saya Isa. Pada sore hari ini seperti biasa kita bertemu di acara ngobrol bareng komunitas. Ya, kita berharap dari kami berharap semoga teman-teman selalu sehat, menjaga kesehatan dan jangan lupa selalu pakai masker ya. Karena masker itu sangat bermanfaat dan berguna untuk diri kita sendiri dalam rangka penanggulangan COVID-19. Jangan malas untuk pakai masker, kemudian social distancing, jaga jarak, dan rajin cuci tangan. Pada kesempatan sore hari ini, kita akan kedatangan tamu yang sangat unik. Lihat dari orangnya, memang beliau adalah seorang magician juga, seorang pengusaha juga. Kemudian beliau juga aktif dalam kegiatan dia punya YouTube channel juga, Suwung ya kalau nggak salah. Kita akan ngobrol bersama beliau, tapi terkait dengan masalah bisnis di era pandemi ini karena beliau punya warung kopi. Mungkin teman-teman sudah tahu karena beliau merasa udah terkenal. Beliau sudah punya nama gitu di dunia magician ya mungkin ya gitu, sehingga sangat mudah untuk atau bisa membantu mempromosikan bisnis kopinya Mas Choi ya. Bintang tamu kita pada sore hari ini adalah Mas Choi ya. Mas Choi, saya rasa ini nama panggung deh, bukan nama asli. Nama aslinya nanti kita tanya sendiri ya gitu. Dan saya mengundang pada teman-teman juga untuk gabung pada acara kita pada sore hari ini untuk ngobrol langsung bersama Mas Choi, bertanya langsung terkait dengan bagaimana trik jitu bertahan selama pandemi dalam perspektifnya Mas Choi itu sendiri. Halo Apri, katanya mau kesini ya sama Rian. Ditunggu deh. Kita banyak deadline kerjaan nih, tetap semangat guys di sore hari ini. Kita masih menunggu Mas Choi. Agak lama ya? Nah ini dia, baru diomongin. Oke, kayaknya Mas Choi ini bergabung melalui sore hari ini. Kedengaran nggak Apri, suaraku Apri? Halo bos. Hai. Apa kabar? Baik. Kok cerah kali ya liatnya? Ya cerah lah. Beda orangnya nih. Ini lagi di hutan belantara. Apa? Di mana itu, ha? Di keraton ya? Lagi di tengah hutan. Hutan. Percaya. Di hutan belantara. Oke, Mas Choi. Ya. Terima kasih sudah bersedia menjadi bintang tamu pada acara ngobrol bareng komunitas. Nah, karena kita sudah sudah jam 4, kita mulai aja ya Mas Choi. Boleh, mudah-mudahan sinyalnya aman. Aman, pastilah aman. Oke, saya mulai dulu. Halo guys, jumpa lagi bareng saya Isa di acara ngobrol bareng komunitas. Pada kesempatan sore hari ini, kita kehormatan kedatangan tamu seorang yang sangat unik bagi saya, karena kalau kata teman saya kayak Lindbergh katanya. Mas Choi, ya Mas Choi Miracle dari Kopi Hitam Legam. Selamat sore Mas Choi. Selamat sore, Ibu Ii. Sebelum Iya, selamat sore juga. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, saya memberikan waktu kepada Mas Choi untuk memperkenalkan diri secara singkat dan jelas. Silahkan Mas Choi, biar teman-teman tahu siapa bintang tamu kita pada sore hari ini. Silahkan Mas Choi untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum buat semua sahabat Cirebon Techno Partner. Ya, perkenalkan, nama saya Choi. Saya itu tukang kopi sebenarnya. Tukang kopi. Nama aslinya siapa, Mas? Nama aslinya disembunyikan. Oh iya, nggak boleh ya? Nggak boleh. Rahasia. Rahasia. Lanjut.
Ini judulnya apa ini? Disematkan dong judulnya dong. Eh, saya lupa menyematkan, udah mulai. Jadi nggak bisa ini kalau Oke. udah mulai nggak bisa. Nanti next time. Hmm, siap. Udah kan? Cuma Judulnya kenalan trik. doang kan? Mas Coy itu penjual kopi, kopi apa, di mana gitu loh Mas. Asli sampai Ya, tuh dari mana? kalau untuk Cirebon kayaknya tahu semua deh tempatnya di mana. Kalau untuk Pede Cirebon banget sih. beneran, nggak bukan pede emang bener gitu kan? Emang Kalau beneran. udah terkenal, saya nyalek Mas. Itu dapat tuh, 2000 Nah suara jadi ini, anggota ini, Cirebon. ini kebodohan orang Indonesia ketika merasa terkenal langsung nyaleg. Ya nggak apa-apa tuh, modal kan itu. Saya daripada nyaleg mending jadi YouTube. Oh, YouTuber. Iya, kalau beneran, kalau kalau nyaleg resikonya besar, resikonya sama rakyat, obral janji gitu kan. Tapi Iya, iya, iya. ketika jadi YouTuber, ketika karyanya diterima, ya kan, sama dapat duit bahkan gajinya lebih besar daripada anggota dewan. Oh, jauh Mas. Beneran. Kalau anggota dewan kan resikonya besar, gajinya nggak seberapa. Tujuannya apa jadi anggota dewan? Ya kan? Hmm. Tujuannya apa jadi anggota dewan? Ya tinggal dibalik Sebagai aja. wakil Jadi rakyat. YouTuber bayangkan. Iya beneran. Bayangkan jadi seorang YouTuber lalu benar-benar terkenal, benar-benar karyanya diterima, benar-benar viral, duitnya banyak, hatinya mulia, banyak kok kayak Baim Wong yang bagi-bagi duit doang gitu kan kerjaannya. Bahkan bagi-bagi duit jadi konten. Iya, siap, 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 siap. Ya, Mas. Nggak, ini sih kalau ada panggilan jiwa. Kalau mau jadi politisi kan harus ada panggilan hati dari jiwa gitu. Mas sudah punya nih salah satu faktornya. Siapa tahu, iya kan? Jalan takdirnya ke sana. Nah, Bener nggak? Mbak Is kan pernah tuh nyalonin anggota dewan dari Partai Golkar. Gimana? Jadi nggak? Nggak, Nah, itu kan. Itu. jangan bahas itu. Itu. Jangan bahas itu, jangan bahas itu. Kita kalau acara kita pada sore hari ini tidak ada kaitannya dengan politik dan memang dari Cirebon Technopreneur sendiri itu tidak ada kaitannya dengan partai politik manapun. Gitu ya. Kita deal ya. Jadi biar Betul. Ya berarti biar jangan apa bahas nih? jangan bahas anggota dewan dong. Makanya saya kan lari bahas ke YouTuber, Mbak Isna tetap aja dorong tuh ke anggota dewan tuh. Iya, iya, iya. Ya udah, Mas. Ya. Untuk sore hari ini kita ada tema nih Mas tentang trik Mm-mm. jitu bertahan Mm-mm. pandemi. Sebenarnya kalau yang saya amati secara langsung gitu kan masih banyak orang yang merasa takut gitu, khawatir karena ketidakpastian akan pandemi ini kapan segera berakhir. Nah, bagaimana Mas trik jitunya agar bertahan selama pandemi ini secara orang-orangnya dulu, belum masuk ke bisnisnya dulu, Mas? Saya secara personal yang paling pertama itu nasihat-nasihat orang tua itu sering sudah nasehatin kita agar kita bisa bertahan hidup yang sebenar-benarnya hidup gitu kan. Bertahan hidup yang paling awal yang harus kita sebagai manusia lakukan itu walaupun sulit ya, mudah mengucapkannya walaupun itu sulit, yaitu adalah bentuk syukur kita sama Tuhan. Yang utama Oh. itu. Nah, ketika kita sudah mampu bersyukur, maka kita akan memiliki sebuah kekuatan untuk mengontrol emosi. Nah, adanya pandemi ini yang lagi dimainkan, orang atas, yang lagi dimainkan memang punya sesuatu gitu kan. Sebenarnya kan ini adalah shocking-shocking sama kita. Perasaan-perasaan yang membuat kita was-was, perasaan-perasaan yang membuat kita takut. Jujur, saya percaya adanya COVID-19, saya percaya adanya virus tersebut gitu kan, percaya banget. Tapi kalau untuk yang konon katanya mematikan, saya rasa itu terlalu berlebihan aja. Eh, Media atau pemerintah terlalu senang atau gemar mendata orang yang meninggal gitu kan. Sebenarnya kalau ngomongin meninggal siapapun pasti ketemu gitu kan akan mati termasuk saya akan mati. Jadi kalau trik
atau sebuah teknik yang saya lakukan untuk bertahan secara personal, bertahan secara pribadi, yaitu adalah membuat bentuk syukur terhadap diri, bentuk syukur terhadap diri. Sama halnya kayak begini, tahu rokok, tahu nggak rokok? Ya, Iya kan, tahu rokok kan. dong. Eh, Dulu nggak ada tulisannya tuh rokok itu membunuhmu, dulu nggak ada tuh, Oh, nggak ada iya ya? kan? Nggak ada dulu, dulu nggak ada Ah, itu. mulai kapan peringatan Oh, kayak gitu? Hah? ada baru sekitar tahun 90-an. Ada tahun 90 lebih lah, hampir ke 2000 ada tuh kan. Hampir di tahun 2000-an. Bisa bisa dilihat di atau bisa googling berita tersebut. Dulu belum ada. Lalu setelah ada tulisan bahwa rokok itu membunuhmu atau rokok itu menyebabkan kanker, serangan jantung, hipotensi dan gangguan kehamilan, rokok gitu kan. Lalu banyak orang yang mengatakan bahwa perokok itu goblok, udah tahu membunuhmu tapi masih dirokok. Ada yang begitu kan? Benar Iya, ada begitu. iya. Nah, itu Ah, ketika kita merasa bahwa itu rokok adalah benar, akan membunuh kita, maka saya rasa akan banyak yang berhenti ngerokok. Benar nggak? mm-mm. Iya kan? Iya, Banyak yang akan berhenti ngerokok. Kenapa saya sebagai perokok saya nggak berhenti ngerokoknya? Karena ada bentuk syukur di situ. Bentuk syukur, ada bentuk syukur bahwa saya masih dikaruniai rasa, indera perasa kita untuk oke. dapat menikmati rokok itu gitu kan. Kalau persoalan penyakit, ya udah pastilah manusia di saat waktunya sakit pasti sakit. Manusia di saat waktunya meninggal meninggal gitu. Nah, kembali di saat pandemi COVID-19 ini, apa yang lu lakuin coy ketika di saat kayak begini gitu kan? Ya bersyukur saja. Mempertahankan ekonomi bagaimana? Bersyukur. Kalau bersyukur tuh nggak ada istilah bentuk mempertahankan. Nggak ada istilah bentuk mempertahankan. Saya konteksnya cuma bersyukur. Ya kan? Ketika, maaf ya saya sedikit cerita. Dulu ketika saya lagi rajin-rajinnya bikin event di depan BAT atau sama teman-teman seniman di Kota Cirebon, khususnya adalah Dewan Kesenian Kota Cirebon, mereka bikin acara di depan gedung BAT, saya lagi semangat-semangatnya ngebantuin mereka, udah masuk ke minggu kelima, tiba-tiba ada himbauan untuk tidak boleh menyelenggarakan event lagi selama 14 hari, stay at home, diam Hmm. di rumah. Iya kan? Pertama tuh kan, sebelum ada PSBB, Ya, sebelum ada betul. PSBB, sebagai warga negara berusaha untuk mengikuti aturan. Untuk mengikuti aturan selama 14 hari nggak jualan tapi tiba-tiba muncul PSBB pertama. Hmm, sama Kebayang tuh. nggak? Ya kebayang nggak tuh dari 14 hari itu sebagai manusia normal itu pasti mengeluarkan sesuatu untuk belanja. Iya kan? Sebagai manusia normal. Ya saya kebutuhan saya ya seperti biasa setiap hari keluar gitu. Tapi sekalipun saya tidak ngerengek yang namanya waduh bantuan nggak datang nih dari pemerintah, bantuan nggak datang, saya nikmatin aja. Dan Betul. masuk ke PSBB pertama ketika tabungan sudah habis, tidak ada satu perak pun, ketika saya masih bisa ada yang harus saya jual gitu. Ketika ada yang saya gadaikan, ya saya lakukan itu. Sampai masuk ke PSBB kedua, maka bukan keresahan atau rasa takut, tapi saya langsung bergerak. Ini kayaknya bakal lanjut nih. Hal-hal kayak begini bakal lanjut nih. Akhirnya saya keluar karena saya yakin masih banyak teman-teman yang baik. Akhirnya saya coba bermitra dengan kawan yang dia memang buka secara indoor, buka kafe secara indoor. Saya menawar menjadi tenan. Saya jualan juga, bisa jualan di sana. Ketika sudah jualan di sana, alhamdulillah bisa dapat buat sarapan pagi, tapi rasanya ketika jualan itu seperti orang jualan hal yang dilarang sama hukum. Apa Ketika tuh, Mas?
ya kayak jualan narkoba atau jualan minuman-minuman keras yang suka dirajiain, ya kan? Hmm. Eh, saya jualan kopi ketika nggak ada pembeli, saya gelisah hatinya. Aduh, pembeli mana nih? Udah pada takut keluar nih, mereka pada takut COVID gitu kan. Tapi ketika pembeli datang bejibun, yang saya pikirin, waduh, mana ada patroli nggak nih gitu kan? Ketika ada patroli, rolling door ditutup gitu kan. Wah, ini udah ngaco gitu kan. Udah ngaco, akhirnya masuk PSBB ketiga, masuk PSBB keempat, mulai ada AKB, adaptasi kebiasaan baru. Saya pasang mental untuk kembali jualan di pinggir jalan, dan alhamdulillah untuk kota Cirebon masih Zonanya sebatas, zona hijau, Mas. iya, kota Zona. Cirebon masih sebatas himbauan aja untuk tertib pakai masker gitu kan. Tertib pakai masker hanya sebatas itu. Jadi ya buat teman-teman juga, buat teman-teman juga gitu kan. Kalau bisa keluar-keluar ngantongin masker deh, barangkali di depan ada razia langsung pakai maskernya. Intinya itu aja. Nggak usah, ya nggak usah takut, nggak usah takut dengan COVID-nya gitu, nggak usah takut dengan COVID-nya. Yang bikin risih itu sebetulnya adalah media. Hmm. Sebenarnya Hmm. saya malas Hmm. nih ngomongin ngomongin hal basi tentang ini gitu kan, tentang COVID-19. Tapi ini adalah sedikit cerita dari saya bahwa di persoalan di masa pandemi ini sebenarnya buat saya secara pribadi nggak jauh beda, nggak jauh beda, Hmm. sama aja. Kalau orangnya males, biar bagaimana juga nggak bakal dapat duit. Apalagi keadaannya Iya. begini kan gitu. Ketika orangnya rajin, keadaan begini aja, semua tender, project apa semuanya bisa nggak jadi gitu kan, bisa gagal. Jadi ya sebenarnya saya udah males sih ngobrolin kayak begini. Cuman yaitu bahwa teknik bertahan di saat seperti ini, yang paling pertama itu adalah bersyukur. Lalu yang kedua perluas jaringan kita, perluas jaringan Hmm. kita. Lalu yang ketiga adalah bagaimana caranya kita bisa memicu potensi yang ada dalam diri kita. Hmm. Siap, mantap kali nih Mas. Kata Abdul Hamid Siwang, mantap Mas Coy. Ini kalau Abdul Hamid Mas harusnya dikasihnya Cayo dulu. Mas Coy, Ya, kita balik nih tentang bisnis. Boleh sharing nggak Mas? Sebenarnya Mas tuh mulai berbisnis tuh mulai kapan Mas? Khususnya untuk kopi ini. Nah, kenapa milihnya kopi? Apa istimewanya kopi Mas? saya Kan tidak semuanya kalau suka sama ngomongin kopi. bisnis udah sering. Kopi itu aman. Hmm, Bisnis kopi itu aman. aman. Bisnis itu kopi aman. Hmm, Bisnis kopi aman ya, maksudnya dibandingkan bisnis yang selain kopi. Contoh misalkan kita buka kafe, hmm, kita buka kafe tapi jualannya bukan kopi nih misalkan. Misalkan kita di situ di kafe kita ada nasi goreng, ada jus, maka di situ ada ya, kerugian tuh di nasi. Ketika nggak habis, nasi itu pasti dibuang, ya kan? pasti. Ya. Ya, ketika Resikonya. ketika buah busuk, buah pasti dibuang gitu kan. Tapi di kopi aman. Di kopi aman Hmm. banget. Yang penting bagaimana caranya menyimpan biji kopi itu dengan baik. Intinya begitu. Aman kalau di kopi. Nah, kalau ya itu berarti alasannya Mas Choi berbisnis kopi itu karena aman ya dibandingkan tadi Iyalah, kuliner dan iyalah, es jus satu yang. Nah, iya dong. kalau mulai kopi Legam ini mulai tahun berapa Mas berdiri Dua tahun Mas? yang lalu. 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu, kemudian Iya. tahun yang kedua kami ya tadi Ini kita masuk menghadapi COVID. ini masuk bisa dikatakan setahun yang lalu. Ini masuk ke tahun kedua ini. Hmm, hmm, hmm. Mm-mm. Tahun kedua dihadapi oleh pandemi, ya Iya. kan? Nah, tadi Mm-mm. kan cerita Mm-mm. bahwa ketika pandemi sebagai warga yang baik, ketika tidak boleh Mm-mm. berjualan, gitu kan, Mm-mm. akhirnya kan Mas kan Iya. mengikuti ya aturan Mm-mm. tersebut, gitu kan? Nah, Iya. yang membuat Mas semangat lagi untuk apa namanya berbisnis kopi gitu, apalagi kopinya Mas itu kan di pinggir Mm-mm. jalan ya. Nah, itu Mm-mm. apa Mas suka dukanya Mas ketika berbisnis di pinggir jalan gitu loh Mas, di depan Eh, BAT khususnya.
Itu makanya di ketika 14 hari saya nggak jualan, bahkan lebih daripada 14 hari, lebih dari 1 bulan saya nggak jualan, biji kopi masih ada di toples. Lalu ketika saya Hmm, berpindah di tempat kafenya kawan, biji kopi itu masih aman. Masih bisa betul. diteduh dan masih bisa dinikmatin, masih aman. Kalau Hmm, ngomongin suka duka, ada pandemi atau nggak ada pandemi sama aja. Sama aja. betul. Nggak jauh berbeda. Ke omset pun sama aja, nggak jauh berbeda. Ke omset pun, cuman yang berbeda itu adalah situasi sebetulnya. Kondisinya. Situasi aja, ya. Situasi contoh begini, sebelum ada pandemi kan, eh, orang ketika nongkrong, misalkan di kedai saya di depan BAT, lesehan, ada mobil patroli polisi, ya mereka biasa aja. Nah sekarang ketika Takut. di musim pandemi ini ada mobil patroli lewat, mereka sudah resah, lu bawa masker enggak gitu kan? Iya, lu Kayak bawa kemarin masker gitu. enggak? Iya, kayak kemarin gitu kan. Tapi sebenarnya sih, ya alhamdulillah gitu kan dibandingin Jakarta. Jakarta itu kasihan banget pedagang sampai diangkut, iya kan? Sampai Betul. disuruh tutup paksa gitu kan karena PSBB. Hmm, Kasihan hmm, sama teman-teman pedagang di Jakarta. Di Cirebon masih alhamdulillah kok. hmm. Semuanya itu tergantung kitanya. Kitanya saja dulu gitu kan. Kitanya aja dulu. Kitanya mau bersyukur nggak nih dengan keadaan ini? Atau ketika kita harus berubah dengan keadaan seperti ini, apa yang harus dilakukan itu harus segera dilakukan. Intinya itu sebetulnya. Hmm. Oke, tadi Mas bilang bahwa bisnis kopi itu aman, kemudian tidak ada pengaruh terhadap omset juga selama pandemi ini, ya kan? Nah, Mm-mm. sebenarnya yang membedakan kopi Mas Choi dengan kopi-kopi lain itu apa, Mas? Kan banyak juga tuh kedai-kedai kopi di Sama Cirebon, Mas. aja, sama aja. Nggak jauh beda, sama aja. Nggak ada yang istimewa. Apalagi saya sebagai tukang teduh yang pengaruhnya itu cuma 10% gitu. Sama aja. Cuman mungkin Hmm. saja eh, kenapa kedai saya selalu Rame. ramai gitu kan. Karena Kenapa tuh, Mas? sebenarnya Ya, begini. itu Enggak, loh, Mas. eh, orang-orang sudah bosen dengan sesuatu yang tertutup. Oh, Gitu. masa Jadi sih? kayak iya, ya kalau kalau saya tanya ya, saya riset dengan teman-teman yang datang gitu kan. Bro, waduh, Mas, ya kan? Bro gitu kan si Hmm. orangnya nih. Asik nih tempatnya gitu kan. Enak bisa tiduran, bisa apa gitu kan, bebas, merdeka gitu Hmm. kan. Dalam hati saya, waduh, orang ini kok bilang enak sih, sayanya masih mimpi pengen punya kopi shop bagus gitu kan. Tapi mereka Iya, ternyata pasar kan? itu adalah berbeda-beda. Jadi ada orang yang memang karena dia setiap hari jajannya di kopi shop, jajannya di kafe, di tempat yang sebegitu bagus gitu kan. Ketika datang ke lesehan yang tempatnya biasa saja, keberuntungan aja sih saya dapat tempat yang tempatnya ikonik gitu di Cirebon gitu kan. Gedung tua BAT walaupun cuman seuplek gitu tuh. Tapi ternyata itu menjadi sebuah daya tarik gitu kan. Nah, bagaimana caranya jualan agar kita tetap laris? Ya jalan satu-satunya adanya di kepribadian kita sebetulnya. Wajibnya seorang pedagang itu ya harus humble gitu kan. Harus humble, harus mau ngobrol di saat waktu misalkan sayanya lagi nggak nyeduh ya mungkin saya ada ngobrol gitu. Kalau sayanya lagi sibuk, lagi ada nyeduh ya enggak gitu. Tapi setidaknya kita mampu memberikan energi positif yang paling sederhananya ramah tamah sih sebetulnya gitu kan, senyum gitu. Sebenarnya apalagi sebenarnya kopi ini Hmm. lagi apa ya di masa dari 2008 2016 sebenarnya kopi. Ini tadi bisa 2016 2017 mulai euforia banyak berjamur banget kedai kopi 2018. Nah, betul, betul, di betul. saat masuk ke 2018 ini seakan-akan nongkrong di kedai kopi itu adalah sebuah lifestyle. Lifestyle, Seakan-akan ya. ya, seakan-akan gitu kan. Maka ada satu keberuntungan di saat jualan kopi gitu. Nah, tapi di hal seperti itu hanya sebatas keberuntungan kan.
Nah, ada juga orang yang ikutan jualan kopi tapi kekuatannya nggak lama, 3 bulan nutup. Banyak, Mm-mm, mm-mm. banyak gitu Banyak ya. kan. Iya. Apa tuh Mas? Mereka itu tutup selama 3 bulan. Ada kesalahan manajemen apa Mas? Terus Mas ini Itu kan sebetulnya saya kalau untuk kesalahan, dibilang kesalahan manajemen, saya nggak berani menyampaikan karena saya nggak tahu. Tapi secara manusia, orang dagang itu di saat menemukan sepi, menemukan mm-mm, hujan, ya kan? mm-mm, Bayangin di kaki betul. lima baru buka beres jam 5, jam setengah 6 hujan besar sampai jam 12 malam hujannya nggak berhenti-berhenti, apa yang dirasa? Hmm. Jenuh kan? Ya, iya, resah lah. Iya, Dagangannya nggak laku. mampu nggak kita bertahan di situ? Nah, kemungkinan mereka yang gagal di saat baru 3 bulan, baru 6 bulan, karena belum mampu Iya. memanajemen emosi secara personal gitu kan. Waduh, baru Mm-mm, buka ngelayaninnya cuma 2 gelas, nggak nutup buat bayar mm-mm, karyawan atau nggak nutup buat makan gitu kan. Nah, untuk bertahan ke hal itunya, ke perihal emosinya sebetulnya sih, saya rasa kalau kita mampu untuk menghandle itu, saya rasa mm-mm, banyak orang yang jualan aman. Contohnya aja banyak tuh orang yang mm-mm. jualannya cuman rujak kangkung gitu kan, tapi 4 anaknya semua kuliah. Alhamdulillah, iya Gitu. ya. Iya kan? Nah, jadi kan semuanya sebenarnya ada di diri kita, bukan di perihal manajemen. Kalau manajemen tuh terkadang eh, teori gitu kan, yang harus kita Betul. lakukan, teori yang harus kita lakukan gitu. Tapi terkadang ada teori itu tidak sesuai dengan passionnya kita. Kita seakan-akan Betul. punya cara sendiri. Gua pengen begini dong, gua pengen begini. Contoh saya secara pribadi ketika saya pengen sesuatu nggak pernah nabung saya. Saya nggak punya tabungan. Saya nggak ada punya tabungan, targetin saya misalkan saya harus beli mobil, saya nyimpenin uang gitu kan. Enggak. Tapi ketika saya menyimpan uang itu adalah ketika uang dari luar semakin deras masuk, ya kan? Akhirnya saya pakai hanya secukupnya untuk diri saya gitu kan, secukupnya untuk makan, untuk jajan, mungkin untuk nongki dengan teman-teman secukupnya saja. Tapi ketika rezeki itu semakin deras, maka uang itu semakin numpuk kan. Nah, ketika semakin numpuk ya barulah saya simpan. Tapi nggak punya pikiran saya ketika saya punya tabungan saya harus beli persiapan mau beli rumah, persiapan mau beli motor gitu kan, atau sesuatu enggak. Karena saya punya keyakinan bahwa apapun ketika kita menginginkan sesuatu, kalau itu memang sudah haknya kita, maka Nggak itu akan akan kemana. didapat. Itu akan didapat. Itu akan didapat. Mas Joy, saya Hmm. menarik nih Mas untuk dibahas lebih lanjut. Tadi kan ketika berbisnis itu kan ada yang cepat gitu kan, ada yang lama gitu Hmm. prosesnya. Dalam arti ada Ya. 3 bulan gitu, tiba-tiba tutup. Hmm. Nah tadi Hmm. menyinggung soal bukan kesalahan dari manajemen itu sendiri. Apakah itu lebih ke mental atau karakter dari ownernya Mas? Dalam Iya, arti kan iya, ada dari yang personalnya. bilang, Kecenderungan tuh itu dari bilang, personalnya. Kecenderungan dari betul. personalnya. Ada begini, orang punya uang, orang punya uangnya banyak, ya kan, uangnya berkoper-koper gitu kan. Maka ketika dia mau berwirausaha, maka dia langsung berpikir bahwa gua adalah bos. Ya kan? Buka usaha dengan modal yang sebegitu besar, dikalkulasi, wah gua harus BP sekian bulan nih, gua harus BP sekian tahun gitu misalkan gitu kan. Lalu langsung buru-buru cari karyawan gitu kan. Buru-buru langsung cari karyawan. Ternyata dia tidak memiliki kemampuan untuk memaintenance SDM-nya. Nah, maka di situ banyak juga yang bisnis-bisnis akhirnya gulung tikar gitu kan. Karena memaintenance SDM itu adalah bukan sesuatu yang mudah, Betul, bukan betul. sesuatu yang mudah. Nah, Dan itu banyak orangnya. iya, maka ini adalah eh, kita perlu, makanya di dalam dunia bisnis juga kan ada konsultan bisnis, ada gitu kan, konsultan ekonomi ada. Maka fungsinya seorang konsultan ini adalah selain dia mempelajari karakter kliennya, dia juga mempelajari karakter bisnisnya. Iya kan? Setelah Iya. dia mempelajari karakter bisnisnya, maka sang konsultan ini dia survei tempat yang
diinginkan oleh kliennya, gue pengen tempat di sini, menurut lu bagus enggak? Nah, kita survei dengan cara jujur, dengan cara hati, ketika bagus bagus, ketika tidak bagus tidak bagus. Maka ada pertanggungjawaban seorang konsultan untuk membuat sistem, menciptakan target-target dan strategi-strategi untuk kliennya ini bisa survive dengan bisnisnya yang memang passionnya gitu. Jadi terkadang begini, ada tipikal orang yang memang mampu untuk membayar konsultan, ada juga hanya sebatas sharing dengan cara pertemanan, ada yang ciagradag, jari wong Cirebon mah. Tabrak aja gue mau bisnis gitu. Nah, ini sebenarnya resikonya nggak jauh berbeda, semua resikonya sama. Cuman yang membedakan itu adalah dari kepribadiannya itu sendiri. Jadi menurut saya eh, untuk membatasi atau untuk menilai gagal bisnisnya seseorang itu tidak bisa dinilai dari satu faktor yang disebutnya manajemen, tidak. Betul, 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 betul. Iya. Tadi lebih ke pribadi itu lebih larinya ke mental ya, Mas ya. Mental Ya, sebagai seorang pengusaha. Karena pernah dengar nggak Susanto pernah bilang bahwa kalau ingin menjadi orang kaya, jangan jadi pengusaha gitu loh. Nah, pengusaha itu kan beda ya Mas ya dengan karyawan gitu. Karena ketika Anda siap menjadi seorang pengusaha, siap nggak di tahun-tahun pertama itu Anda tidak laku. Nah, itu kan yang tadi kan kebanyakan yang 3 bulan itu kan mereka nggak siap mental gitu ketika produknya itu tidak laku misalnya kan gitu ya Mas ya. Jadi siapkan dulu mungkin mental menjadi seorang pengusaha ketika Anda mulai berbisnis, mungkin itu ya Mas ya. Nah eh, ini nih Mas, aku ada yang menarik lagi nih Mas. Mas kan tadi sempat menyebutkan bahwa di era 2018 ini bisnis kopi itu lagi tren gitu, tren bisnis kopi dalam arti kopi itu cenderung dengan tempat nongkrong, kongko gitu, anak muda gitu. Kalau misalnya bisa dibahasakan kalau nggak nongkrong di kedai kopi nggak keren loh gitu kan gitu. Nah sebenarnya peluang-peluang bisnis itu masih ada ya Mas ya sampai sekarang ya, khususnya masih, bisnis kopi itu. Nah masih. Jadi bukan kalau di nih kopi aja, bukan di kopi aja, banyak. betul ya, kalau seandainya ada teman-teman yang ingin membuka usaha atau bisnis di bidang kopi, apa Mas yang harus disiapkan Mas? Mungkin Mas Yang bisa sharing nggak? yang harus disiapkan itu adalah pahami dulu dunia kopi, pahami dulu kopinya, suka dulu dengan kopinya. Jangan ikutan. Kalau ikutan ini yang disebutnya bahaya. Ya kan? Follower, Walaupun follower. walaupun nyeduh kopi itu pengaruhnya cuma 10%, tapi setidaknya kita harus belajar dulu, belajar tentang kopi gitu kan. Sudah mempelajari tentang kopi, lalu kita menciptakan karakter building terhadap Hmm. personal dan terhadap bentuk usaha, ya kan? Setelah sudah menciptakan itu, lalu yang berikutnya adalah menciptakan brand image. Hmm. Jadi bagaimana caranya kita membuat brand yang eh, sesuai dengan kita. Kalau kita nggak punya kemampuan itu, maka ambil brand itu yang lagi tren saat ini. Contoh, lagi tren saat ini itu adalah yang nama brandnya itu yang indie. Brandnya Oh brand-brand iya. indie, brand-brand nama muda gitu kan. Kalau dulu kan kalau yang namanya toko, kalau misalkan toko Makmur, oh ini udah pasti jualannya sembako, ya kan? Toko Abdi Jaya, oh ini pasti jualannya besi gitu kan? Karena dulu pun begitu. Banyak banget toko yang belakangnya namanya Makmur, banyak banget toko yang belakangnya namanya Jaya, itu sebetulnya adalah sebuah karakter zaman. Itu adalah Iya, karakter iya. zaman. Nah, saat ini karakter zamannya ketika orang itu mau membuka sebuah usaha minuman, kopi ataupun kuliner, maka buatlah nama yang indie. Contoh misalkan banyak brand-brand yang udah besar, contoh kayak misalkan eh, kopi senja, lain hati gitu kan. Brand-brandnya kayaknya enak banget didengarnya gitu kan. Stay Oh, Story. Iya, iya enak banget didengarnya tuh enak banget. Maka itu jadi sesuatu pasar, punya pasar sendiri dia.
Dia memiliki pasar sendiri. Coba kalau nggak percaya, misalkan kita punya modal banyak, lalu bikin namanya asal. Iya, bikin namanya asal. Ya ada dua Ah, kemungkinan, bad news, good news gitu kan. Ketika kita ya, memberikan informasi jelek, bisa jadi ini akan hasilnya baik gitu kan. Ketika kita misalkan bikin eh, kedai kopi Dalban, ya kan? Dalban. Dalban. Ah, Dalban itu adalah apa tuh? sesuatu yang bahasa Cirebon itu sesuatu yang Apa sih? Dalban itu adalah sesuatu yang tidak layak lah. Wah, anak Oh, Dalban, bocah Dalban gitu kan. Iya kan? Misalkan kita ya. pakai nama itu kan namanya nampak jelek. Tapi bisa Mm-mm. jadi dengan nama jelek itu bisa jadi tempat berduyun-duyunnya orang gitu kan. Jadi pasar khusus gitu tuh. Contoh misalkan saya mau bikin warung kopi Dukun Cabul. Ya, terus. Saya mau bikin Halo, warung Mas. kopi. Saya mau bikin warung kopi Dukun Cabul. Waduh, apa tuh? Dukun Cabul di tulisannya ada di bawah. Duduk tekun, cangkem ngebul. Ah, Jadi kalau orang ngopi kan duduk santai sambil ngerokok kan begitu. aduh, iya iya. Jadi dari brand namanya aja tuh harus punya yang unik ya Mas Iya, ya, punya iya, karakter ya, Mas ya, punya gitu. karakter. Apalagi yang uniknya. Jangan sampai nanti ya namanya tuh yang tadi kopi makmur gitu. Itu udah jadul banget gitu. Iya, iya kan, kan kita ngikutin zaman. Itu adalah satu teknik sebetulnya satu trik bagaimana kita untuk berbisnis. Karena berbisnis ini adalah satu bentuk pertahanan atau benteng hidup gitu kan. Makanya Rasulullah sendiri menganjurkan begitu kan. Eh, Berniagalah gitu kan. Karena Ya, iya, jangan 99. pernah iya, jangan pernah gengsi sekecil apapun bentuk usaha kita. Karena ketika kita gengsi, maka di situ adalah pintu kehancurannya kita kan gitu. Oke Mas, lanjut tadi belum belum semua kayaknya. Terus untuk masalah modal berapa nih Mas kalau untuk memulai bisnis kopi Mas? Relatif, Bagi yang relatif. Jadi kalau modal itu relatif sebetulnya. Jangan pernah berpikir atau bertanya tentang modal. Modal mm-mm, itu adalah relatif. Modal itu adalah semangat. Modal itu betul. adalah teman. Networking. Modal itu adalah saudara kita. Jadi jangan pernah terbentur dengan sebuah angka berapa. Maka ketika kita sudah berpikir angka berapa, nanti faktornya jadi banyak. Orang mau Hmm, usaha hmm, tuh orang mau usaha tuh pasti mikirin modal dong Mas Coy. Iya, setelah lu punya modal maka lu akan berpikir dagangannya apa. Setelah lu berpikir dagangannya apa, maka lu akan berpikir tempatnya di mana. Maka kalau mikir hal itu nggak akan jadi-jadi usahanya. Iya kan? hmm, Maka sebelum kita punya modal, iya kan? ya. Sebelum kita punya tempat, maka Hmm, berpikirlah bentuk usahanya apa yang akan kita lakukan. Setelah bentuk usahanya kita sudah lakukan, ya kan? Oh, gua mau bisnis ini nih, bisnis ini. Bikin gambar, ya kan? Gambar layout atau kalau kita bisa desain grafis, kita bisa desain eh, misalkan contoh yang bergerobak ya, desain gerobaknya, desain tempatnya, desain dulu, desain logonya, ya kan? Eh, Promo langkah-langkah promo yang akan dilakukan itu kan masih sebatas angan lalu dijadikan betul, sebuah tulisan. Ya kan betul. ketika itu sudah jadi tulisan, maka tulisan ini bisa jadi uang modal itu. Dengan cara apa? Kita punya teman banyak, kita bisa presentasikan ide dan pemikirannya kita dengan orang lain, ya kan? Lalu kita bekerja sama. Nah, ini ada satu langkah gitu kan bahwa kita jangan mikirin modal. Yang penting kita mikirin, kita tulis, lalu kita tawarkan kepada orang lain. Nah, ketika kita sudah dapat orang yang minat dengan proyeknya kita, baru step kedua waspada. Ya kan? Waspada terhadap tawaran-tawaran. Terkadang banyak sekali investor atau pemodal yang menjebak. Oh, Iya, gitu ya. menjebak, menjebak, menjebaknya begini karena kita butuh uang, ya kan akhirnya kita hutang. Oh iya, Gitu. dijebak untuk Ya akhirnya iya. hutang gitu kan. Karena kitanya butuh sih gitu kan. Maka ketika kita Ya. menawarkan pilot project usahanya kita, yang harus kita lakukan itu adalah pahami. Pahami
calon investornya kita ini yang mana? Kita pilih ada dua, investor secara saham dan investor secara obligasi. Kalau investor secara saham, sederhana saja, berarti untung bareng-bareng, rugi bareng-bareng. Tapi kalau dalam dunia obligasi, maka pemilik eh, investor ini, pemilik modal ini, dia maunya balik modal dan tetap dapat untung. Maka itu akan membunuh kita. Jadi kita harus pahami juga. Sistemnya kita buat rapi secara tulisan. Kalau seandainya kita tidak bisa menulis, ada kelemahan gitu ya. Kitanya tidak bisa menulis pilot project, tidak bisa menggambarkan pilot project. Presentasikan dengan secara lisan yang baik, atau kita cari kawan untuk menjadi mitra dia sebagai penulis idenya kita. Nah, setelah kita sudah dapat, berarti kita akan presentasikan juga sama. Jadi semuanya itu adalah kerjasama. Nah, ketika kita sudah lakukan itu adalah bentuk perjuangan, bentuk usaha, ya kan? Maka langkah yang paling dahsyat itu adalah melepaskannya. Melepaskannya atau action? Melepaskannya maksudnya? Melepaskannya. Melepaskannya sama Tuhan. Kalau action kan sudah. Oh iya. Oh jadi Action kan pasrah kita sudah. tawakal. Iya. Iya, iya, iya. Action kan kita sudah. Kita sudah presentasi sama investor apa kayak begini. Biasa investor ada yang menekan, ada yang memberi iming-iming, macam-macam ini investor. Nanti di lapangan kita nggak tahu hasilnya apa gitu. Nah, ketika udah begitu kita lepaskan. Lepaskan itu adalah lepaskan biar Tuhan yang menggerakkan seluruh alam semesta dan orang-orang yang akan mensupport bisnisnya kita agar bisnisnya kita menjadi sesuatu yang berkah. Betul, betul. Iya. Gitu. Iya, Mas. Balik lagi ke Mas Coy itu punya bagaimana agar pelanggan itu sering datang ke kedainya Mas Coy atau apa namanya merasa nyaman di kedainya Mas Coy. Saya melihatnya Mas Coy itu pandai untuk berkomunikasi dengan para pelanggannya dan saya melihatnya juga Mas Coy itu apa namanya selalu stay gitu di kedainya untuk menyapa langsung para pelanggannya. Apakah itu merupakan trik itu juga Mas agar para pelanggannya itu sering datang ke kedainya Mas, akhirnya meningkatkan omset dari kopinya Mas itu sendiri gitu. Aku Betul, melihatnya itu ya, itu betul. Itu adalah satu cara. Itu adalah satu cara yang sangat diutamakan dalam dunia berwirausaha. Dalam dunia dagang itu adalah cara utama. Dalam dunia dagang itu hal kayak begitu adalah cara utama. Tapi ketika kita bisa diskusi atau kita bisa ngobrol dengan eh, pengunjung, dengan pembeli, maka kita menjadi pendengar. Menjadi pendengar, menjadi inspirator, menjadi motivator gitu kan. Karena ketika orang datang ke tempat kopi kita nggak tahu bahwa dia lagi punya persoalan atau tidak punya persoalan. Yang penting yang paling pertama adalah yang harus kita lakukan adalah mendengarkan. Setelah sudah mendengarkan, maka kita berusaha untuk menjadi inspirasinya. Dan setelah kita udah berusaha untuk menjadi inspirasinya, maka kita berusaha untuk menjadi motivatornya, kan begitu. Dengan lisan yang memang perbenaran kata yang ada di dalam pikiran kita mampu menyusun kalimat-kalimat pesan-pesan terselubung sehingga siapapun yang berdiskusi dengan kita ngerasa gue ada nemuin kalimat baru gitu kan, gue nemuin sesuatu yang asik gitu kan, padahal sepatah dua patah kata. Iya, jadi inspirasi baru juga, terus juga merasa lebih dekat gitu kan dengan pelanggan dan akhirnya bisa jadi saudara dong Mas tentunya, ya enggak? Iya. Gitu. Yang kadang saya mikirnya yang lain itu ketika punya bisnis kopi itu malah yang ownernya itu jarang datang gitu loh Mas, sehingga jarang ya terus ya tidak ada komunikasi dengan para pelanggannya gitu. Terlalu Ya, itu kurang ya. nggak ada masalah, itu nggak disalahin, nggak ada perihal salah dan benar di perihal itu. Nah, berarti kita sudah bisa mementoring SDM-nya kita. Jadi SDM-nya kita, di SDM-nya kita pun kita harus sudah ajarkan itu. Untuk zaman sekarang ini ada tips berikutnya. Buat semua yang lagi nonton live nih di Cirebon Techno Partners, ya. Apa? Technopreneurs, entrepreneur, technopreneur.
Iya, Ah, buat yang lagi nonton Technopreneurs ini ada tips berikutnya. apa Tips Mas? berikutnya, kalau kalian pengen cari SDM, langkah pertama Hmm? yang harus dilakukan adalah seberapa banyak follower di Instagramnya dan seberapa aktif dia di Instagram atau di Facebooknya. Karena Apa itu gitu adalah Mas? satu langkah atau sebuah poin untuk menilai eh, SDM kita. Jadi media sosial pun kita harus cek. Jangan sekali-kali kita punya karyawan yang ternyata dia update statusnya yang eh, bisa menimbulkan gejolak gitu kan. Bahaya ini. Kita punya karyawan. Ternyata karyawan ini seneng banget yang namanya posting yang hal yang sara, hal-hal yang seakan-akan dia menjadi seorang eh, yang kritis, mengkritik gitu. Akhirnya sering banget posting-posting yang kontroversi gitu kan. Itu juga Itu di walaupun iya harus dicek. Karena ketika ada persoalan juga kita kan nggak pernah tahu. Yang akan rusak adalah usahanya kita. Jadi benar-benar harus hati-hati. Lagi zaman sekarang ya media sosial gitu kan mudah banget untuk mendeteksinya. Tinggal lihat Instagramnya, akun Instagramnya apa dong saya follow. Lihat dari Instagramnya juga beres, iya kan? betul. Kelihatan. Lihat dari Facebooknya juga beres. Kita udah bisa bisa menilai satu sisi gitu, walaupun belum tentu benarnya, tapi bisa menilai satu sisi bahwa dia adalah orang yang aktif di media sosial, yang isi kontennya positif atau negatif, itu juga harus kita jadi pelajaran. Ini adalah salah satu trik atau Ini salah sekarang satu cara untuk berburu SDM. ya. Itu baru satu. Yang kedua tipsnya apa tadi? Ada berapa tipsnya? Ya kan tadi udah yang pertama adalah bersyukur dulu, yang kedua itu ya kan carilah Mencari nama-nama, carilah nama-nama yang memang ikutin zaman sekarang lagi musimnya indie ya kan. Lalu yang kedua carilah SDM gitu kan. Tadi udah banyak banget saya kasih metode-metode. enggak, Iya, tadi yang kan Mas penting bilang ada mencari SDM. Baru satu tuh Mas tadi tuh. Ha. Baru ya, satu. Jadi harus berarti nggak hati-hati. berarti nggak didengerin nih, berarti nggak didengerin, berarti nggak didengerin. Berarti nggak Ah, didengerin. ya. Tadi itu kan udah memberikan contoh gambaran teknik bahwa yang namanya orang mau berwirausaha itu ikutin zaman, ya kan? Pertama itu apakah kita misal jangan pernah berpikir tentang modal, ya kan? Jangan berpikir tentang modal. Udah pokoknya dari pemikiran jadi tulisan lalu bermitra. Lalu cari nama yang memang ikutin musim gitu kan. Ya. Lalu yang ketiga, ya kan? Lalu yang ketiga, langkah cari SDM, iya kan? Cari SDM itu harus yang aktif di media sosial, tapi kita pun harus lihat konten-kontennya Depan. positif atau negatif gitu kan. Itu juga jadi satu satu Ya. pelajaran, ya kan? Nah, setelah itu semua kita sudah lakukan, ya bagaimana caranya kita mementoring SDM-nya kita ataupun kita mau usaha sendiri sebagai pedagang ya, bukan sebagai pengusaha. Jadi kalau kita masih jualan sendiri, walaupun ada karyawannya satu dua orang, itu masih disebutnya adalah pedagang. Ya. Ketika dagangannya sudah dipercayakan kepada orang lain, baru masuk level berikutnya, yaitu pengusaha. Nah, pengusaha ini dia akan bisa disebut sukses ketika cabangnya sudah punya banyak Banyak. dan cara pengelolaan SDM-nya itu sangat baik gitu kan. Tapi kita tetap masih terus upgrade terhadap apapun yang terjadi di keadaan kayak pandemi ini, apa nih yang harus kita upgrade gitu kan. Jadi intinya saya tadi ngasih Halo. beberapa tips. Halo. Ya, Ya. Ya, tadi selalu kita dievaluasi juga. Sorry, sepotong. Mas, pertanyaan selanjutnya nih Mas. Tadi kan udah disebutkan bahwa yang bisnis kopi itu khususnya di Cirebon tuh banyak banget. Entah itu yang modelnya kayak Mas itu outdoor ataupun indoor gitu. Nah, bagaimana Mas cara strategi Mas untuk menghadapi persaingan? Yang nonton aja di sini tuh ada yang dari kopi juga Mas. Yang punya kopi juga gitu.
Nah, bagaimana Itu cara Mas? kawan-kawan saya itu. Itu teman-teman Ya, saya itu. oke, sip. Untuk menghadapi persaingan yang ada, khususnya di era pandemi ini, Mas, apa strateginya, Mas? Nah, Menghadapi persaingan. inilah kebodohannya kita. Ketika ada Kenapa, Mas? ketika ada orang yang bisnisnya sama, lalu dianggapnya kompetitor, lalu dianggapnya Hmm. saingan. Ini adalah sebuah kebodohan yang akhirnya membuat hati kita jadi dengki. Ah, Nah, apa dong bahasanya? tahu Bahasanya tahu gimana? nggak? Strategi Mitra dong, untuk apa ya? mitra, Oke, mitra. mitra. Oke, mitra. Contoh sebentar. Saya contohin. Saya lagi nyeduh, tiba-tiba filter papernya habis nih. Iya kan? Ah, Filter ke papernya kedai habis. kopi. Di sebelah saya itu ada kedai kopi memori. Ah, Iya kan? Ya saya tinggal nyeluntur ke sana aja karena kita tidak pernah menganggap mereka adalah saingan, mereka adalah mitranya kita. Kita tinggal DM aja atau kita datang ke sana, bro, minta dulu filter paper dong, kehabisan. Dia pasti akan ngasih mitra. Jangan oke, pernah mitra berpikir ya. saing. Jangan pernah berpikir itu adalah pesaingnya kita. Tahu jalan ini nggak? Jalan Pertatean. Tahu, tahu. Yang Banyak deket nggak yang keraton jualan aksesoris handphone? banyak banget. Itu saling berdampingan, bersebelahan. Saling berdampingan. Apa mereka saingan? Nggak tahu, mungkin nggak Nah, tahu. ini bersaing boleh, tapi bersaing baik, bersaing konsep, bukan bersaing yang menjadi kompetitor, iya kan? Menjadi Ya, sebuah musuhnya kita jangan bersaing, tapi bersaing baik atas dasar kemampuan kita secara pribadi, gitu kan? Waduh, dia bagus, konsepnya bla bla bla. Wah, ini habis 200 juta nih, udah deh saya mah kaki lima aja. Yakin Tuhan itu akan memberikan rejeki sesuai dengan porsinya. Biar aman. betul, betul. Jangan pernah Jadi, berpikir jangan pernah berpikir bahwa ketika ada orang yang sama jualan di sebelahnya kita itu adalah saingan. Karena dari dengan dulu iya, dari dulu kita kecenderungan orang-orang Indonesia atau orang-orang Jawa gitu kan, orang-orang pedagang-pedagang yang ada di kita tuh kayak mendengar orang yang dagang baru itu saingan, padahal langsung bukan sebetulnya. Iya, padahal bukan. Itu ya. itu adalah benturannya adanya di kolbunya kita. Itu adanya di hatinya kita. Kalau hatinya kita nggak baik, maka ketika ada orang yang dagang baru akan dianggapnya saingan. Itu adanya di Oke, diri berarti kita. kalau misalnya gitu pertanyaan dirubah, bagaimana strategi Mas Choi agar bisa meningkatkan para pelanggan orang lain yang baru mengenal itu akhirnya bisa datang ke kedainya Mas Choi. Promo lah, Gimana Mas? promo Ya, lah, strategi promo promo. selain promo? Ya promo. Karena Promo. apalagi kalau bukan promosi. Promo itu jangan berpikiran obral. Promo itu bukan buy one get one. Iya kan? Promo itu Iya. adalah kita memberikan pesan terselubung yang baik terhadap apa yang kita posting kan begitu. Iya kan? Iya. Jadi apa yang Iya. kita up di media sosial zaman sekarang mudah banget, iya kan? Ya contoh, sebelum saya dagang, sebelum saya jualan di BAT lagi kemarin di masa pandemi kan saya di Bima. Iya kan? Iya. Bagaimana caranya ketika saya turun lagi ke Bima media ngeblow up. Banyak about Cirebon, Cirebon Bribin, kuliner Cirebon ketika tahu saya jualan di situ mereka up lagi gitu kan. Nunjukin bahwa keadaan benar-benar kita harus belajar untuk menjadi normal kembali kan begitu. Jadi maksudnya promo itu ya diantaranya karena ini adalah zamannya media ya berusahalah di media gitu. Tapi berusaha juga kita secara manusianya sama Tuhan gitu. Promonya sama Tadi Tuhan. Tadi secara tidak langsung, Mas Choi itu memberikan bocoran bahwa agar kita mempunyai, ya tadi untuk promosinya biar baik, kita perbanyak atau networking kepada teman-teman yang ada di media, gitu. Ya Mas ya, Mas kan tadi kan kenal tuh beberapa media, pasti kan karena kenal teman. Betul. Nah itu penting, berarti networking kita itu ya, untuk yang Mas kenal aja, tapi kita juga punya networking di media juga gitu. Betul. Akhirnya media tapi kan kita harus paham media mana gitu kan, jangan salah
kita dagangan, di-up-nya sama media politik, kan lucu. Itu. Tapi di media Enggak politik bisa, tuh kan enggak, nanti pasar, enggak, maksudnya enggak pas gitu. gitu kan, belum tentu tayang juga kita di medianya dia. Terus kita juga harus tahu nih, contoh gini. Kita ketika kita pengen mempromosikan sesuatu, kita cek dulu. Misalkan kita mau pakai konon yang katanya misalkan selebgram misalkan, atau Ya. media-media yang baru, iya kan? Kita mau ikut promo nih, iya kan? Kita lihat dulu, iya kan? Kitanya gratis atau bayar nih. Kalau misalkan bayar, kita lihat dulu, iya kan? Follower kamu berapa? Misalkan followernya baru 1.000, kamu follower 1.000, punya saya 5.000, kan begitu. Jadi carilah followernya yang memang sesuai, iya kan? Sesuai. Dilihat dulu sama kamu apa nih, nah, maka bagaimana caranya kita bisa menempatkan posisi kita ingin mempromokannya itu kemana, gitu kan? Jangan berarti asal promo. Kalau misalkan asal promo itu nanti akan hasilnya akan sama begitu aja. Tapi Mas, kalau menurut aku gini Mas ya, follower itu mungkin penting, bagian dari salah satu kita melihat bahwa kita ketika pengen mempromosikan produk. Tapi ada yang lebih penting lagi dari follower Mas, kalau menurut aku, engagement-nya. Engagement itu dari gini, engagement itu bagaimana yang follower itu selalu mengikuti kegiatan Mas, like, memberikan komentar, men-sharing, itu engagement. Sehingga akhirnya Iya. ketika ada engagement, karena gini, karena ketika followernya banyak nih sampai 500.000, tapi yang itu cuma 100, 200. Nah, itu Oke. Nah, berarti Mbak bisa lihat nih. Mbak Is, bisa dilihat, coba dicek yang nonton, yang bergabung, itu bisa dirata-ratakan, itu adalah teman-teman saya. Saya mau sapa dulu ya. Fahran ya Faiz boleh. 07, Windy Ziko, gitu kan. Itu rata-rata banyak teman-teman saya. Dan saya lihat di live di sini, yang nonton masih standby live itu naik turun cuman maksimal di 3 yang nonton. Kalau itu yang standby ya. Nah, itu sama tuh yang tadi Mbak Is bilang, bahwa itu betul, Engagement. sangat perlu sekali. Sangat perlu sekali. Nah, cuma untuk mengelola itu adalah bukan sesuatu yang mudah. Karena kita harus Betul. sadar bahwa yang namanya follower juga mereka punya kegiatan gitu kan. Ya, waktunya, timingnya belum tepat, gitu kan. Iya, Itu akhirnya, iya. betul. Kalau saya sih gini Mas ya, ketika mengadakan kegiatan kayak gini gitu, mungkin orang yang komitmen gitu, untuk konsisten memberikan informasi yang sesuai dengan Iya. jadwalnya. Toh kita niatnya baik untuk memberikan informasi yang positif kepada teman-teman, apalagi kalau bintang tamunya itu dan bermanfaat untuk ya teman-teman semua. Itu tujuannya gitu. Terlepas Iya. berapa yang nonton, nah, setelah ini kan nanti kita di-share tuh ke feed-nya Instagram Cirebon Technopreneurs ya Mas ya. Gitu. Nah, akhirnya kan bisa dilihat ya. Iya, Itu sih cuman Mas kan gitu. Kalau ada kekuatan orang nonton di handphone, riset ya, Mbak If, boleh riset. Kekuatan kita nonton di live itu adalah maksimal itu adalah 4 menit. Kita nonton maksimal 4 menit. Kalau seandainya kita itu adalah bentuknya komunitas, kalau kita bentuknya komunitas, maka itu bisa dimaksimalkan sampai dengan 15 menit. Kalau untuk menuju 30 menit, 40 menit itu jarang. Makanya kalau di dunia broadcast itu selalu menyelipkan iklan setiap durasi, misalkan sudah 5 menit itu iklan masuk, ya kan? 10 menit iklan masuk. Itu adalah satu strategi agar follower-followernya kita atau pendengar-pendengarnya kita atau penonton-penontonnya kita bisa bergantian. Nah, tayangan-tayangan itu juga berulang-ulang, sama halnya ketika saya mempromosikan kopi. Saya ada saatnya tenggelam dari media sosial. Enggak posting-posting. Itu strategi. Itu strategi. Strategi adalah memicu orang respon secara manusia nih, secara ketemu. Mas Coy jualan nggak jualan, kok nggak posting-posting? Satu. Mas Coy jualan nggak, kok nggak posting? 2 gitu. Itu jadi satu pelajaran. Nah, lalu nanti
Iya, Bentar itu lagi habis, ayo. nanti klik baru jos lagi.